Orang-orang yang ingin berubah menjadi lebih baik itu pasti diberi peluang oleh Allah untuk kembali pada kemuliaan. Nanti hebatnya begini, kisah masa lalunya itu menjadi hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel. Kembali lagi bersama saya Dwi Jaya. Apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusan kita semua. Amin. Dan seperti biasa kita akan mengaji bersama, dan kali ini kita akan mendengarkan kajian dari Bapak Ustadz Adi Hidayat. Yuk langsung saja kita simak kajian berikut ini. Setiap kita tidak pernah ada orang yang suci. Semua manusia pasti punya latar belakang yang pernah berbuat salah, dan harapan itu dibuka oleh Allah untuk kembali menjadi baik. Adam itu manusia, Adam pernah salah, dan Adam diberikan kesempatan berubah. Adam bertobat. Setan pernah salah, dan setan diberi kesempatan tobat. Dia memilih untuk bertahan dalam kesalahannya. Jadi kalau Anda masih mengaku manusia, maka ciri kemanusiaan itu pasti melekat dalam diri kita. Ya, kita itu hanyalah manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa. Tapi kita itu juga masih punya harapan, masih punya kesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terpenting adalah kita mau mengakui bahwa diri kita itu salah, kemudian kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon ampunan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan kita terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita lanjut. Orang-orang yang ingin berubah menjadi lebih baik itu pasti diberi peluang oleh Allah untuk kembali pada kemuliaan. Nanti hebatnya begini, kisah masa lalunya itu menjadi hikmah. Ada orang yang masa lalunya kelam jadi bincangan. Siapa dia? Emang dulunya juga begitu, pantas dia perampok dulunya, nyolong, kan? Terus itu begitu tuh. Nah kalau ini enggak. Jadi walaupun dulu misalnya pernah mabuk, dulu pernah begini begitu, jadi hikmah. Jadi kisah kebaikan yang menginspirasi. Itulah hebatnya ketika seseorang yang salah itu mendapatkan cinta Allah, maka bagian-bagian hidupnya berubah menjadi kebaikan. Ya, mungkin orang-orang di sekitar kita pun ada yang punya masa lalu yang buruk. Ya mungkin preman, kemudian copet, pemabuk, dan lain-lain. Dan kalau mereka itu sudah bertobat, kemudian ibadahnya pun sangat luar biasa, nggak seperti kita ya. Sholatnya itu selalu di masjid 5 waktu full, kemudian ditambah sholat qobliyah, ba'diyah, ditambah lagi melaksanakan sholat qiyamul lail, dan juga tak lupa sholat duha. Dan mereka pun selalu bekerja mencari rezeki yang halal, seperti itu. Dan di tempat saya pun ada orang yang seperti itu, dan alhamdulillah kehidupannya sekarang pun terlihat sangat nyaman, sangat tentram. Ya itulah ketika orang yang mau kembali ke jalan Allah SWT, maka dia akan diberikan kedamaian di dalam hatinya. Yuk kita lanjut. Saya bingung kenapa mudah sekali mencela orang, mudah merendahkan orang. Itu bukan tipikal insan beriman. Lisan insan beriman itu standarnya, imannya dulu baru lisannya. Quran surah 49 ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu sebelum lisan. La yashar qaumin qaum, standar lisan orang beriman tidak mudah mencela. La yaghtab ba'dukum ba'da, tidak bikin hoax, tidak mudah menggibah, tidak mudah membicarakan keburukan orang lain. Saya tidak begitu, Ustaz. Bagus, tidak seperti orang itu tuh, orang itu mah. Nah itu lisan beriman, itu standar teman-teman, standar. Jadi kalau ada kehilangan itu sekarang, mengaku beriman mudah menjatuhkan orang dengan lisan, mudah mencela, berarti ada masalah dalam imannya.
di bawah standar itu. Nah, maka dari itu kita itu diajarkan untuk menjaga lisan kita, karena lidah itu tidak bertulang. Maka dari itu berpikirlah sebelum kita berbicara. Jangan sampai kita itu menyakiti hati orang lain, kita mencela mereka, kita mencaci maki. Jangan sampai seperti itu, apalagi sampai menfitnah orang lain, karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Yuk kita lanjut. Ingat, Allah mencintai, sangat mencintai orang yang pernah berbuat maksiat lantas bertobat dibandingkan orang yang merasa soleh. Katanya, orang yang merasa soleh tapi tidak pernah merasa salah. Jelas di sini? Ya, betul sekali. Allah itu lebih mencintai tangisan para pendosa, mereka menyesali dosa-dosanya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada tasbihnya orang yang soleh tetapi mereka itu tidak pernah merasa bersalah. Jadi jangan pernah kita itu merasa diri kita itu lebih baik, merasa diri kita itu tidak punya dosa. Jangan seperti itu, tapi ya teruslah kita memperbaiki diri dan selalu beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita itu hanyalah seorang hamba yang tak pernah luput dari salah dan dosa. Semoga saja dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita menjadi orang-orang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan terima kasih telah mendengarkan kajian dari Bapak Ustadz Al-Hidayat. Semoga dari kajian tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah ilmu, wawasan, dan juga menambah keimanan kita semua. Amin. Dan terima kasih telah menemani saya untuk mengaji bersama. Apabila ada salah kata dari saya, mungkin kata-kata saya yang nggak berkenan di hati teman-teman semuanya, atau mungkin kata-kata saya yang sulit dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kritik dan saran, monggo silahkan ditulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.